Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Rida Veronica Kusumadewi, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan, serta teman-teman mahasiswa yang berbahagia. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya kita diberi kesehatan dan kesempatan sehingga dapat melaksanakan diskusi pada hari ini. Kami dari kelompok 6, saya Siti Muniroh sebagai moderator dan pemateri, kemudian Winda Ayu Rahmawati sebagai notulen dan juga pemateri, yang terakhir yaitu Nilna Maulida sebagai pemateri. Pembacaan materi kepada kelompok 6, waktu dan tempat saya persilakan. Pengertian perilaku belajar. Perilaku belajar dapat diartikan sebagai sebuah aktivitas belajar. Banyak ahli psikologi mengemukakan tentang pengertian belajar. Menurut Skinner 1956, mengemukakan bahwa belajar adalah suatu proses adaptasi perilaku yang berlangsung progresif. Sementara itu, menurut James Whittaker 1970, Morgan 1984, menyatakan belajar merupakan suatu perubahan perilaku yang relatif menetap, yang merupakan hasil dari pengalaman atau latihan. Menurut Mumford dan Gould 2004, menekankan bahwa belajar merupakan proses dan hasil terkait usaha mencari pengetahuan, keterampilan, dan wawasan baru. Belajar dapat dikatakan berhasil jika terjadi perubahan dalam diri siswa, namun tidak semua perubahan perilaku dapat dikatakan belajar, karena perubahan tingkah laku akibat belajar memiliki ciri perwujudan yang khas, menurut Shah 1999, yang dikutip dari Russell Tasadi halaman 107, antara lain, ciri khas belajar yang pertama, yaitu perubahan intensional. Perubahan dalam proses belajar karena pengalaman dan praktik yang dilakukan secara sengaja dan disadari. Pada ciri ini, anak menyadari bahwa ada perubahan dalam dirinya, seperti penambahan pengetahuan, kebiasaan, dan keterampilan. Ciri yang kedua, perubahan aktif dan positif. Positif berarti perubahan tersebut baik dan bermanfaat bagi kehidupan, dan sesuai dengan harapan karena memperoleh sesuatu yang baru yang baik dari sebelumnya. Sedangkan aktif artinya perubahan tersebut terjadi karena adanya usaha dari anak yang bersangkutan. Ciri yang ketiga, perubahan efektif dan fungsional. Perubahan dikatakan efektif apabila membawa pengaruh dan membawa manfaat tertentu bagi anak. Sedangkan perubahan dikatakan fungsional apabila perubahan dalam diri anak relatif menetap dan apabila dibutuhkan, perubahan tersebut dapat dikembangkan dan dimanfaatkan lagi. Perwujudan perilaku belajar. 1. Kebiasaan. Kebiasaan merupakan suatu perbuatan yang telah dikuasai yang sifatnya hampir otomatis dan pelaku hampir tidak menyadarinya. Kebiasaan timbul karena proses penyusunan kecenderungan, respon, dan stimulus yang berulang-ulang. Pembiasaan ini juga meliputi pengurangan tingkah laku yang tidak diperlukan. Karena pengurangan inilah muncul suatu pola bertingkah laku yang relatif menetap dan otomatis. 2. Keterampilan. Keterampilan adalah kegiatan yang berhubungan dengan urat, syaraf, dan otot-otot yang tampak dalam kegiatan jasmaniah seperti menulis, menggunting, dan sebagainya. Meskipun motorik, tapi keterampilan itu memerlukan koordinasi gerak dan kesadaran yang tinggi. Keterampilan bukan hanya meliputi motorik saja, melainkan juga bersifat kognitif. 3. Pengamatan. Pengamatan artinya proses menerima, menafsirkan, dan memberi rangsangan yang masuk melalui indera-indera seperti mata dan telinga. Adanya pengalaman belajar membuat siswa dapat mencapai pengamatan yang objektif dan memperoleh pengertian. Sebaliknya, pengamatan yang salah dapat mengakibatkan pengertian yang salah. 4. Berpikir asosiatif dan daya ingat. Berpikir asosiatif merupakan proses pembentukan hubungan antara rangsangan dengan respon. Kemampuan siswa untuk
melakukan hubungan asosiatif yang benar dipengaruhi oleh tingkat pengertian dan pengetahuan yang diperoleh dari hasil belajar. Sedangkan daya ingat adalah perwujudan belajar karena merupakan unsur pokok dalam berpikir asosiatif. Siswa yang telah mengalami proses belajar akan ditandai dengan bertambahnya simpanan materi dalam memori serta meningkatnya kemampuan menghubungkan materi tersebut dengan situasi yang dihadapi. Yang kelima, berpikir rasional dan kritis. Berpikir rasional dan kritis adalah perwujudan perilaku belajar yang berkaitan dengan pemecahan suatu masalah. Dalam berpikir rasional, siswa akan menggunakan prinsip-prinsip dan dasar pengertian dalam menjawab pertanyaan. Dalam berpikir rasional, siswa menggunakan logika untuk menentukan sebab akibat, menganalisis, menarik kesimpulan, dan sebagainya. Yang keenam, sikap. Sikap merupakan kecenderungan yang relatif menetap untuk bereaksi dengan cara baik atau buruk terhadap orang ataupun barang tertentu. Pada prinsipnya, sikap adalah kecenderungan individu untuk bertindak dengan cara tertentu. Perwujudan perilaku belajar ini ditandai dengan munculnya kecenderungan-kecenderungan yang baru, yang telah berubah atau lebih maju terhadap suatu objek, tata nilai, peristiwa, dan sebagainya. Yang ketujuh, inhibisi. Inhibisi adalah suatu pengurangan atau pencegahan timbulnya suatu respon tertentu karena adanya respon lain yang sedang berlangsung. Dalam belajar, inhibisi bermakna kesanggupan siswa untuk mengurangi atau menghentikan tindakan yang tidak perlu, lalu memilih tindakan yang lebih baik ketika berinteraksi dengan lingkungannya. Yang kedelapan, apresiasi. Apresiasi adalah gejala ranah afektif yang umumnya ditujukan pada karya-karya seni budaya seperti seni sastra, musik, lukis, dan drama. Dalam penerapannya, apresiasi sering diartikan sebagai penghargaan atau penilaian terhadap benda-benda baik abstrak maupun konkret yang memiliki nilai luhur. Yang terakhir, tingkah laku afektif. Tingkah laku afektif adalah tingkah laku yang menyangkut keanekaragaman perasaan seperti takut, marah, sedih, gembira, kecewa, sedang, benci, dan was-was. Tingkah laku ini tidak terlepas dari pengalaman belajar. Terima kasih kepada kelompok 6 atas pemaparan materinya. Saya mewakili kelompok 6. Mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.